Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nirmalasari dari klaster I3A LPM 2478210. Saya di sini akan membuat video hands-on yaitu pada mata kuliah Internet of Things 2 atau teknologi IoT 2. Nah, pada mata kuliah ini tuh kita akan menginstal Arduino IDE sebagai software utamanya untuk melakukan pemrograman microcontroller, dan kita juga ada Node MCU yang berbasis ESP8266 yang digunakan sebagai hardware-nya yang akan diprogram. Nah, jadi kita nanti di sini juga bakal instalasi USB, driver USB, lalu kita penambahan board pada ESP8266 pada Arduino IDE serta pemilihan port komunikasi. Nah, jadi di sini saya sudah ada Node MCU-nya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini ya. Seperti ini. Nah, lalu langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita pertama install Arduino dulu. Nah, untuk install Arduino ini teman-teman bisa cari di website ya, di Arduino download Pak downloadnya. Nah, kalian bisa download di sini nanti. Ini saya sudah download ya. Nah, ini download aja. Nah, kalau saya ini udah download, kita bisa lihat di sini. Ini. Dan lalu setelah itu kita ini juga mungkin kita masuk dulu ke Arduino-nya. Ini lab saya sebelumnya, mungkin aku bakal bikin lab baru lagi ya. Nah, ini udah. Nah, abis itu kita juga tuh bakal install USB drivernya yaitu pada link di sini. Ini kita bisa cari ya, cari linknya gitu. Ini. Jadi kita bisa download di sini juga. Nah, setelah itu kita sesuaikan mana yang gitu. Nah, ini belum terbuka semua. Oke, kita bisa buka di sini mungkin lebih cepat. Sama aja. Nah, ini nih. Kita download di sini nih. Yang Universal Windows Driver ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke Arduino-nya. Yang ini kita hapus saja. Nah, kita fokus ke sini. Nah, setelah itu kita ini bakal setting gitu ya. Nah, kita ke file. Setelah itu kita ke preference. Nah, pada preference ini kita tuh memasukkan link, yaitu kita bisa lihat pada ini tutorial
atau link di bawah ini. Nah ini ya. Nah nanti kita bakal masukin link ini nih linknya nih. Ini http arduino esp8266.com ini ke sini, ke additional board manager URLs ini. Lalu kita oke. Nah setelah itu kita ke tools. Nah ini mungkin saya colokin dulu atau saya sambungin dulu ke laptop Node MCU nya. Nah ini sudah saya sambungin ya, kelihatan atau tidak. Nah ini udah saya sambungin, kita lanjut. Nah setelah itu kita bisa ke tools. Nah lalu kita atur ini, kita bisa kesini dulu deh ini, lalu kita teman-teman nanti bisa select other board and port ini, kita cari yang not MCU. Nah kita pilih yang ini ESP12E modul ini dan portnya ini ya, kita oke. Nah kalau di tools ini sebenarnya sama aja sih, kita pilih ESP yang 8266 dan portnya juga. Oh ya teman-teman, kita install juga ya, kita ini ada install juga yaitu ESP8266 nya. Kita bisa ke sini pilih yang icon yang ada di sini. Nah kita cari ESP8266. Nah ini saya udah download atau sudah install, jadi tampilannya kayak gini. Mungkin nanti teman-teman bisa install juga ya. Nah seperti itu. Nah lalu selanjutnya kita ke driver manager. Nah ini karena saya sudah ada di download USB nya. Nah kalau udah di download kita tuh tinggal ekstrak aja, dia ini bakal kita taruh mana. Nah kalau udah nanti di sini bakal ada kayak pilihan other device. Nah lalu nanti teman-teman bisa pilih yang di bawahnya. Terus teman-teman tuh nanti tinggal update aja drivernya gitu. Nah, mungkin kayak yang bisa kita lihat yaitu di sini ya. Nah ini sebentar saya kasih tunjuk dulu. Nah nanti kalau udah ini tuh bakal ada tampilannya kayak gini nih teman-teman, other device pada driver manager kita. Terus kita nanti tinggal update, habis itu kita bakal naruhnya di mana gitu, seperti itu. Nah oke, lanjut kita ke langkah selanjutnya. Kita ini masukin kode supaya kita ini bisa nge-setup atau nge-program Node MCU nya gitu, supaya Node MCU nya nanti tujuan kita yaitu lampunya itu bisa blink gitu atau berkedip. Nah untuk kodenya kita kembali ke link yang tadi, pada link yang installing ini. Nah kita bisa lihat kodenya tuh di sini. Nah ini ya teman-teman, kita mungkin langsung salin, kita salin dari include sini. Oke, kita Ctrl C. Lalu setelah itu kita salin di sini. Nah seperti ini. Nah lalu setelah itu
Mungkin apa sih arti dari kode-kode ini gitu kan. Nah, kita mulai dari include arduino.h. Nah, jadi di sini itu kita bakal menginclude library arduino.h ini supaya fungsi-fungsinya dasar Arduino kayak pin mode, digital write atau serial ini bisa dipakai. Lalu ada define LED 2. Jadi dia tuh membuat konstanta bernama LED dengan nilai 2. Nah, jadi Node MCU ini akan mengontrol LED-nya pada pin D4 atau GPO2. Nah, setelah itu kita lanjut ke fetch setup. Put your setup code here to run once. Nah, jadi kita ini bakal ngejalanin ini tuh sekali saat non MCU pertama kali dinyalakan atau di reset gitu. Habis itu ada serial begin ini 115.200. Nah, jadi mengaktifkan komunikasi serialnya ini, baud rate-nya ini 100.015.200 ini supaya bisa dikirim ke text serial monitor. Habis itu ada pin mode ini, dia tuh nyetel pin LED sebagai outputnya. Nah, habis itu ada void loop. Void loop di sini tuh berjalan terus-menerus atau infinity loop. Nah, ini ada GDL wrap serial. Nanti kita bakal print LED is on, delaynya 1 detik. Lalu digital write LED low, habis itu LED is off, delaynya 1 detik juga. Nah, jadi nanti dia berkedip selama 1 detik dan berkedip selama 1 detik gitu. Nah, jadi kayak mati 1 detik, on juga 1 detik gitu. Nah, setelah itu kita verify, kita klik tombol yang ada di sini, kita verify. Nah, ini kalau udah di verify kayak gini ya tampilannya teman-teman. Nah, setelah di verify, kita ke upload, yaitu kita klik icon yang ada di samping verify ini. Kita upload aja. Allahu Akbar. Nah, ini sedang upload. Jadi kita bisa lihat sambil lihat ininya ya. Lihat MCU-nya. Nah, jadi ini udah di-upload teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Kelihatan tidak? Nah, ini dia kayak berkedip gitu. Nah, kadang nyala, kadang mati gitu ya. Nah, oke, setelah itu kita kalau mau munculin serial monitornya, kita bisa lihat di sini ujung kanan atas, kita pencet. Nah, ini langsung LED is on, LED is on. Nah, ini bondnya kita pilih yang 115 ini. Biasanya di sini dia juga bakal LED is off gitu. Tapi ini on. Kita coba tutup lagi. Coba jalanin lagi.
Nah, LED is off, LED is on. Nah, oke ya, ini ada di serial monitornya seperti ini, dan kita bisa lihat MCU nya kayak gini. Oke. Mungkin untuk tujuan lab ini yaitu kita cukup untuk mengaktifkan dan nonaktifkan atau supaya dia blink gitu. Saya rasa cukup video hands on dari saya. Ini adalah serial monitornya juga udah ada. Kita sudah melakukan langkah-langkahnya. Mungkin sekian video hands on dari saya. Terima kasih. Saya Jerry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.